Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat pada Bapak Apoteker Indra Taufik Maulana, SSI MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Pharmapreneurship Syariah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sabrina Nurdiana dengan NPM 22144 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal yang saya buat, yaitu bagaimana hasil bisnis brand Fuku Clothing pada pasar fashion. Yang pertama yaitu latar belakang. Industri fashion berkembang pesat, terutama di segmen pasar anak muda yang selalu mengikuti tren terkini. Anak muda, khususnya dari generasi milenial dan Gen Z, sangat peduli dengan penampilan dan mencari produk fashion yang stylish serta dapat mengekspresikan identitas mereka. Hal ini menciptakan peluang besar untuk mengembangkan produk fashion seperti pakaian dan celana yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Pasar fashion di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan, didorong oleh inspirasi fashion dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan iklan yang muncul di media sosial, yang menjadi platform utama bagi mereka yang menemukan dan mengikuti tren terbaru. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pengusaha untuk memasarkan produk mereka secara efektif melalui strategi pemasaran digital dan kolaborasi dengan influencer, di mana ada rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana efektivitas produk Fuku Clothing dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat dalam dunia fashion dan bagaimana harga Fuku Clothing dengan produk clothing lainnya di pasaran. Tujuan dari penelitian ini yaitu satu, untuk menguji efektivitas produk Fuku Clothing dalam meningkatkan tren fashion pada kalangan anak muda, dan kedua untuk membandingkan harga produk Fuku Clothing dengan produk fashion lainnya di pasaran. Di mana tinjauan pustaka yang pertama yaitu bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Kata bisnis diambil dari bahasa Inggris yaitu business. Pengertian bisnis secara umum dalam ekonomi yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut The Contemporary English Indonesia Dictionary of English Language oleh Houghton Mifflin Company di Amerika pada tahun 2004, bahwa fashion diartikan sebagai gaya atau kebiasaan, misalnya dalam berperilaku atau berpakaian, sesuatu seperti pakaian yang merupakan gaya pada zaman sekarang. Sesuatu yang bersifat pribadi seringkali berkenaan dengan tabiat seseorang, yaitu mengenai jenis, macam, bentuk, wujud, dan lainnya. Perkembangan fashion di Indonesia sudah sangat pesat yang diikuti dengan tren yang silih berganti. Dampak perkembangan fashion tersebut tentu saja membuat masyarakat mau tidak mau mengikuti tren yang ada. Bahkan bukan hanya sekedar mengikuti, tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat modern saat ini untuk tampil trendy dan stylish. Dengan perkembangan media baik cetak, elektronik, hingga internet yang berperan sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, turut mempengaruhi masyarakat dalam mengikuti tren. Selain dari faktor permintaan masyarakat yang telah menjadikan fashion sebagai suatu kebutuhan. Untuk nama usaha yang saya jalankan yaitu Fuku Clothing, di mana mengandung makna yang berarti Fuku berasal dari kata Jepang yang merujuk untuk baju atau pakaian. Namun maknanya cukup luas. Selain itu, ada istilah bahasa Jepang lainnya yang bisa digunakan untuk menyebutkan baju. Clothing berasal dari bahasa Inggris. Clothing adalah pakaian yang memproduksi sendiri semua produk mereka dengan label sendiri pula. Sebuah clothing bisa memiliki toko sendiri atau hanya sekedar menetapkan produk mereka ke distribution store. Produk suatu clothing bisa terdiri dari apa saja selama masih berhubungan dengan kehidupan kita. Umumnya masih seperti kaos, jaket, celana, dan sebagainya. Untuk rencana lokasi yang saya pilih, rencana lokasi untuk bisnis clothing saya berencana untuk membuka toko setelah bisnis menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan meningkatnya antusiasme konsumen dan pendapatan, rencana untuk membuka toko fisik akan dipertimbangkan. Lokasi yang saya rencanakan untuk toko fisik adalah di Jalan Dago, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, karena di tempat ini strategis terletak di pusat kota dan dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti universitas, perkantoran, dan pusat pembelanjaan. Rencana strategi meningkatkan penjualan. Satu, fokus melakukan promosi melalui media sosial dan internet. Media sosial yang akan kami gunakan adalah Instagram dan TikTok.
Memberikan informasi mengenai produk terbaru serta promo dengan menggunakan cara ini berharap dapat menjangkau dan menarik perhatian target pasar. Melakukan pemasaran melalui online influencer atau key opinion leader yang relevan dengan segmen konsumen kami. Misalnya kami dapat bekerjasama dengan influencer di bidang lifestyle, fashion, serta modeling. Segmen konsumen kami adalah kalangan muda yang aktif pada media sosial. Berikut tabel analisis ramalan penjualan, di mana analis ini meninjau ramalan penjualan dengan fokus pada tren positif yang menunjukkan peningkatan penjualannya relatif stabil per hari dan per bulannya. Total dari 4 produk penjualan yang paling rise adalah produk celana jeans Hurt dengan total penjualan selama 1 tahun yaitu sebesar 9.150 produk celana jeans yang terjual. Total omset dari 4 produk penjualan didapatkan sebesar 4.200.250.000. Kemudian pajak yang perlu dikeluarkan dalam 1 tahun sebesar 24.036.250. Selanjutnya total HPP dalam 1 tahun adalah sebesar 3.845.800.000 dengan keuntungan margin kotor setahun adalah 900.037.413.750. Berikut tabel analisis break-even point. Dari tabel analisis BEP di atas menunjukkan bahwa BEP diperoleh pada 2 bulan 7 hari pada saat tingkat penjualan dan biaya produksi berada di posisi yang sama selama 1 tahun, maka pada titik ini perusahaan tidak menghasilkan atau mengalami kerugian. Berikut tabel analisis sales forecasting per tahun. Pendapatan setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan pada bulan ke-12 ketika penjualan dimulai didapatkan pendapatan sebesar 860 juta dan pada tahun ke-6 total pendapatan naik menjadi 15.109.512.000. Pajak naik seiring dengan kenaikan total pendapat ini, keuntungan basis biaya operasional dan keuntungan kotor meningkat setiap tahunnya. Analisis payback period. Di dalam bisnis buku clothing ini dibutuhkan 1 tahun untuk mencapai payback period. Payback period merupakan metrik keuangan yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menutupi biaya awal investasi. Dalam kasus ini, PBP untuk bisnis buku clothing adalah 1 tahun. Kesimpulannya, produk buku clothing terbukti dapat bersaing dalam meningkatkan minat fashion di kalangan masyarakat. Analisis ramalan penjualan break-even point, sales forecasting per tahun, dan payback period menunjukkan bahwa bisnis buku clothing memiliki potensi keuntungan yang signifikan. Bisnis ini membutuhkan 1 tahun kurang lebih untuk memulihkan biaya yang awal dibandingkan dengan bisnis lain. Sekian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.